Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Ya, kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Dan kakak berharap adik-adik juga tetap semangat untuk memuliakan Tuhan. Karena itu, mari kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mars PT. Baiklah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai ibadah kita dan kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 41, Haleluya, Haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji syukur terima kasih Tuhan kami panjatkan hanya kepadamu atas kasih setia Tuhan, atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kami. Bapa, walaupun saat ini di tengah-tengah pandemi kami masih boleh tetap beribadah secara online. Kami bersyukur bahwa di tengah keadaan apapun Tuhan, kami tidak pernah patah semangat. Kami tidak pernah kehilangan semangat untuk terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih sayang Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami semua. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah walaupun itu hanya secara online. Kiranya Tuhan tetap hadir dalam kehidupan kami, akan memberkati ibadah dan persekutuan kami pada saat ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga selesainya, biarlah hanya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi hamba-Mu, Kakak Petice yang akan Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati, mengurapi dia dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Kakak Petice boleh menjadi berkat, saluran berkat bagi kami semua di pagi hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami, bahkan ibadah kami ini Tuhan, hanya ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Ini ungkapan syukur kami, doa dan juga permohonan kami, yang kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membaca Mazmur dari kitab Mazmur pasal 85 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-14.
Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Shalom adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dapat mengerti firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengarkan pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas segala berkat yang Kau anugerahkan bagi kami, sehingga pada saat ini kami ada sebagaimana adanya, dan kami boleh ada dalam suasana ibadah yang boleh kami lakukan pada saat ini. Kami mau belajar akan firman Tuhan yang akan kami baca dari Alkitab. Buka hati dan pemikiran kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Bersabdalah, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab surat Yohanes yang pertama, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi, perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah
tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang tekun membaca firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Adik-adik yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak bisa kita pungkiri bahwa godaan untuk melakukan perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan seringkali ada di depan mata kita. Tidak terkecuali kita sebagai umat Tuhan. Godaan untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan seringkali ada di depan kita. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapinya. Apakah kita mau tergoda atau tidak? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada saat ini dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-17. Di sini menceritakan bagaimana Yohanes menyampaikan kebenaran dalam kasih. Nah, adik-adik, pertama-tama Yohanes mau menyapa pembacanya, mau menyapa pembacanya dengan perkataan saudara-saudaraku. Nah, kemudian setelah ia menyapa pembacanya dengan mengatakan saudara-saudaraku, ia kemudian menyampaikan apa yang hendak ia sampaikan, yakni perintah lama sekaligus perintah baru, agar perintah itu tidak hanya didengar tetapi juga dicerna dengan baik, dipahami dengan baik, kemudian dilakukan oleh pembacanya. Nah, adik-adik, perintah apa yang mau disampaikan Yohanes dalam pembacaan Alkitab yang kita baca pada saat ini? Kalau kita perhatikan adik-adik, hal yang pertama yang ia coba tegaskan dalam ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-14, di situ dengan gamblang Yohanes berbicara tentang apa yang hendak dilakukan oleh orang percaya. Dan sekali lagi adik-adik, di situ dengan gamblang, dengan jelas Yohanes berbicara tentang apa yang harus dilakukan oleh orang percaya. Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya yang dikatakan oleh Yohanes, yaitu mengasihi sesama dengan benar. Nah, bagi Yohanes, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, bagi Yohanes, mengasihi sesama itu merupakan perintah lama. Kenapa dikatakan sebagai perintah lama? Karena perintah ini dengan jelas sudah dituliskan dalam kitab Perjanjian Lama. Namun demikian adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, hal tersebut juga, hal mengasihi sesama juga merupakan perintah yang ada di dalam Perjanjian Baru. Nah, perintah ini mau menyadarkan pengikut Kristus bahwa perintah untuk mengasihi tidak cukup hanya diketahui saja, tidak cukup hanya didengar saja, tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, perintah ini harus dicerna dengan baik, dipahami dengan baik, lalu kemudian dilakukan dengan baik. Nah, dengan kata lain adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa perintah atau mengasihi sesama itu harus menjadi bahagian hidup dari pengikut-pengikut Kristus, harus menjadi bahagian hidup dari pengikut-pengikut Kristus, Kasih harus dihidupi dalam kehidupan orang percaya. Nah, bagaimana orang percaya dapat menerapkan kasih akan sesama? Tentu ia harus terlebih dahulu hidup dan tinggal di dalam kasih Yesus. Nah, sekali lagi, bagaimana orang percaya dapat menerapkan kasih kepada sesamanya? Tentu saja terlebih dahulu orang percaya harus hidup di dalam kasih Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan, selanjutnya Yohanes mengidentikan terang itu dengan kasih, terang itu dengan kasih, sedangkan kegelapan itu diidentikan dengan kebencian. Nah, dalam pembacaan kita, terang itu diidentikan dengan kasih, sedangkan
gelap itu diidentikan dengan kebencian. Nah, dalam hal ini Yohanes mau mengingatkan bahwa orang yang hidup dalam terang itu harus tindakannya harus selalu benar, ya. Jangan katakan bahwa dia hidup di dalam terang kalau ternyata dalam kehidupannya ia masih membenci, ya, ia masih suka membicarakan jelek tentang orang lain, ia masih membenci sesamanya, ia masih memusuhi sesamanya. Yohanes mengatakan bahwa jangan mengatakan bahwa kamu hidup di dalam terang kalau di dalam diri kamu masih ada kebencian, masih ada dendam, masih ada iri, dengki, dan lain-lain sebagainya. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu melalui perikop pembacaan kita ini juga Yohanes mau mengajak kita secara khusus sebagai anak-anak teruna untuk mau dan tidak tergoda, ya, mau mengajak kita untuk tidak tergoda dengan keinginan duniawi, ya, tidak ikut-ikut dengan apa yang ada dalam dunia ini. Nah, dalam pembacaan kita dikatakan bahwa keinginan dunia itu bukan berasal dari Bapa, ya. Keinginan daging bukan berasal dari Bapa. Keangkuhan, iri dengki, kebencian, permusuhan itu bukan berasal dari Bapa. Jadi kalau kita mau dikatakan sebagai anak-anak Bapa, anak-anak terang, maka jangan kita mengikuti hal-hal atau jangan kita melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita pada saat ini ada dua hal yang menjadi penekanan dan dari pengajaran Yohanes yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bahwa mengasihi sesama dengan benar itu adalah bukti bahwa kita mengenal Allah, ya. Sekali lagi, atau dengan kata lain, bahwa kalau kita mengatakan bahwa kita mengenal Allah, ya, kita mengenal Yesus Kristus, kita ada di dalam Yesus Kristus, maka buktikanlah itu dengan cara kita mengasihi sesama kita. Nah, kalau kita mau dikatakan bahwa kita mengenal Allah, nah, hal yang harus kita lakukan adalah mari kita hidup di dalam kasih, ya. Sebagaimana Yesus Kristus mengasihi kita, ya, Yesus Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kasih itu juga harus kita berikan kepada sesama kita. Siapakah sesama kita? Sesama kita itu adalah tetangga kita, teman bermain kita, teman bergaul kita, dan orang-orang yang setiap hari ada di sekitar kita. Itulah sesama kita. Dan melalui bacaan Alkitab kita, Yohanes mau mengingatkan bahwa kasihilah mereka sebagaimana Yesus Kristus sudah mengasihi kita. Nah, kemudian yang kedua, adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan Alkitab yang kita baca pada saat ini, orang percaya diajarkan untuk tidak bersikap kompromi dengan apa yang dunia tawarkan, ya. Orang percaya diajar untuk tidak bersikap kompromi terhadap apa yang dunia tawarkan. Karena apa, adik-adik? Semua keinginan yang berada dalam dunia bukan berasal dari Allah, sebagaimana yang dituliskan dalam bacaan Alkitab kita. Keinginan daging, ya, keangkuhan hidup merupakan hal-hal yang harus ditaklukkan oleh orang percaya. Karena itu dibutuhkan sikap hidup yang berharap dan bersandar kepada Allah. Jika kita mau menjadi orang-orang yang teguh, orang-orang yang tidak tergoda dengan keinginan dunia, maka yang dibutuhkan dari kita, ya, kita bersandar sepenuhnya kepada Allah agar kita tidak tergoda dengan keinginan dunia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu tanggal 14 Februari, ya, pasti semuanya sudah tahu sebagai anak teruna, 14 Februari itu biasanya dirayakan anak-anak muda sebagai hari Valentine. Nah, melalui hari kasih sayang, ya, hari Valentine atau hari kasih sayang, melalui hari kasih sayang ini dan melalui teks bacaan Alkitab yang kita dengarkan pada saat ini, kita diingatkan sebagai anak-anak teruna bahwa
kita sebagai anak-anak teruna harus mempraktekkan kasih yang benar kepada sesama kita. Ya, kasih yang benar kepada sesama kita. Kita sebagai anak-anak teruna adalah anak-anak terang, anak-anak yang sudah mengenal kasih Allah. Nah, karena itu jangan biarkan yang namanya kebencian, yang namanya dendam, yang namanya iri hati ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, atau ada dalam tingkah laku kita. Meskipun mungkin kita sebagai anak-anak teruna pernah disakiti ya oleh sesama kita, oleh teman kita, dan mungkin apa yang dilakukan oleh teman kita itu sangat menyakitkan hati kita. Tetapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat kembali apa yang dilakukan oleh Kristus. Bahwa walaupun manusia menyakiti dia, ya, walaupun apa yang kita lakukan sangat menyakiti hati Tuhan, tetapi tidak ada sedikit pun dendam yang ia berikan bagi kita. Tetapi yang diberikan bagi kita adalah pengampunan, kasih yang tulus yang dia berikan bagi kita. Hendaknya apa yang dilakukan oleh Kristus itu juga menjadi teladan bagi kita, bahwa meskipun kita pernah disakiti oleh teman kita, ya, ada hal-hal yang membuat hati kita sakit yang dilakukan oleh teman kita, oleh sesama kita, tetapi mari dengan penuh kerendahan hati kita mau memberi pengampunan kepada mereka yang menyakiti kita, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kita. Nah, jadi sekali lagi adik-adik, dasarnya kita mengasihi, dasarnya kita mengampuni, dasarnya kita menyayangi orang lain itu karena Kristus telah terlebih dahulu memberikan pengampunan, ya. Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita, ya. Atau dengan kata lain, karena kita telah terlebih dahulu menerima pengampunan dan pengasihan dari Allah. Itu yang menjadi dasar utama mengapa kita harus mengasihi, mengampuni, dan menyayangi sesama kita. Nah, kemudian adik-adik, melalui momen Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang di hari ini, kita diajar sebagai anak-anak teruna, dan kita diingatkan bahwa orang yang hidup dalam kebencian memberi diri untuk dipimpin oleh kegelapan. Ya, ingatlah adik-adik bahwa kebencian itu adalah lawan dari kasih. Kebencian itu adalah lawan dari kasih. Ya, kalau dalam diri kita adik-adik senantiasa memiliki rasa benci, nah, maka ada banyak kejahatan yang akan terjadi. Kalau kita benci, kita dendam, maka ada banyak hal, ada banyak dosa lagi yang akan kita lakukan. Kita bisa lihat, ada banyak kisah dalam Alkitab bagaimana kebencian itu berujung kepada kejahatan. Seperti kisah antara kakak beradik Kain dan Habel. Kain sudah dibutakan oleh kegelapan dalam hal ini kebencian, sehingga ia tega membunuh adiknya sendiri. Adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, bahkan kejadian-kejadian seperti ini juga masih ada di sekitar kita, masih sering kali terjadi di sekitar kita. Karena kebencian, seseorang bisa nekat membunuh orang-orang terdekatnya. Karena benci, seorang paman bisa membunuh keponakannya, seorang cucu bisa membunuh neneknya, atau seorang anak bisa membunuh ayahnya sendiri. Nah, hal-hal demikian tidak dikehendaki oleh Allah, dan Allah menginginkan kita agar kita sebagai teruna bersedia menanggalkan kebencian, bersedia menanggalkan dendam, dan bersedia mengenakan kasih yang benar agar hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Itu adalah wujud nyata dari identitas kita sebagai anak-anak terang. Kemudian adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, melalui bacaan Alkitab kita pada saat ini dan melalui momentum Hari Kasih Sayang atau Hari Valentine pada hari ini, kita sebagai anak-anak teruna diarahkan untuk tidak bersikap kompromi terhadap apa yang dunia tawarkan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita memang berada dalam dunia, kita hidup di dalam dunia, tetapi
kita tidak berasal dari dunia, melainkan kita berasal dari Allah. Dunia pada waktunya akan lenyap, tetapi teruna yang bersandar dan mengandalkan Allah serta melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Penyertaan-Mu boleh kami rasakan pada saat ini Tuhan, ketika Tuhan memberikan kami waktu untuk belajar akan firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami sebagai anak-anak teruna, anak-anak terang, agar senantiasa meneladani Engkau di dalam menjalani kehidupan ini dengan mau memberi diri kami untuk menjadi saluran berkat, mengasihi sesama kami, dan tidak mengikuti apa yang dunia tawarkan bagi kami. Tolong ya Tuhan, buat kuasa Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk melakukan firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Bapa yang baik, kami bersehati berdoa dalam doa syafaat kami. Kami berdoa buat persekutuan kami, Pelkat Persekutuan Teruna, secara khusus di GPIB Sion Nunukan. Berkati Pelkat PT Tuhan, berkati para pengurus Pelkat PT, kakak-kakak layan, bahkan anak-anak adik-adik layan kami Tuhan, berkati kami semua dalam persekutuan ini, agar persekutuan Pelkat PT boleh menjadi saluran berkat, boleh menjadi saluran berkat bagi adik-adik layan kami, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati para pengurus di dalam mengemban tugas tanggung jawabnya, bahkan berkati kakak-kakak layan Tuhan di dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan. Biarlah mereka senantiasa memberi diri dengan sepenuh hati di dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan di Pelkat PT. Kami berdoa Tuhan buat adik-adik layan kami, anak-anak teruna, di dalam tugas tanggung jawab mereka setiap hari sebagai seorang pelajar. Berkati mereka semua apa yang menjadi harapan, cita-cita, semoga Tuhan boleh mewujudkan di waktu yang Tuhan tentukan. Kami berdoa buat orang tua kami yang jauh maupun yang dekat dengan kami. Berkati para orang tua kami, berkati mereka dalam tugas tanggung jawab pekerjaannya. Biarlah sehat dan kuat senantiasa menjadi bagian dari kehidupan orang tua kami. Berkati segala usaha, biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan kami bersama dengan orang tua dan keluarga kami. Kami terus berdoa Tuhan buat pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air, secara khusus pemerintah kami di Kabupaten Nunukan. Berikan rasa takut akan Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan, bahkan berikan kebijaksanaan kepada para pemerintah kami di dalam mengangkat tugas tanggung jawab mereka. Kami terus berdoa Tuhan buat gumul juang yang terus kami rasakan pada saat ini, ketika kami masih terus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Berkati Tuhan pergumulan kami ini, boleh Tuhan selesaikan dengan cara Tuhan sendiri. Apa yang menjadi harapan kami, pemulihan terhadap dunia, terhadap bangsa kami, dan kami boleh terbebas dari rasa khawatir, rasa takut karena pandemi COVID-19 ini, boleh Tuhan jawab sesuai dengan waktu yang Tuhan tentukan. Jaga dan lindungi kami Tuhan, ketika kami beraktivitas dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah sehat dan kuat senantiasa menjadi bagian dari kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami masih seringkali diliputi rasa khawatir, rasa takut karena pandemi COVID-19, namun kami yakin dan kami percaya bahwa tangan Tuhan akan senantiasa menjaga, melindungi kami, agar kami senantiasa berada dalam keadaan yang baik, dan kami boleh beraktivitas setiap hari menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami berdoa Tuhan buat gerejamu dalam pelayanan dan kesaksian. Berkati GPIB Sion Nunukan, berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau pakai sebagai saluran berkat di dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Biarlah mereka dapat mengangkat tugas tanggung jawab mereka dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kehidupan kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami dalam kehidupan kami selanjutnya, jaga dan lindungi kami.
Biarlah kami senantiasa menjadi teruna-teruna yang takut akan Tuhan, teruna-teruna yang senantiasa mau menerapkan kasih dan meneladani apa yang Tuhan telah berikan bagi kami dalam kehidupan kami, dengan senantiasa mau memberi diri kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ini doa kami, ini syafaat kami. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Sambil memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 92, kita menaburkan biji kebenaran. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mendoakan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa di tengah-tengah pandemi saat ini, kami masih tetap diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur pada saat ini, melalui ibadah kami ini Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Karena itu, berkenanlah kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, agar persembahan kami ini Tuhan boleh berguna bagi pelayanan dan kesaksian kami di tengah-tengah dunia ini, khususnya di tengah-tengah jemaat kami, Jemaat Sion Menukan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan terus menolong kami, memberkati kehidupan kami, agar kami juga boleh terus menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Ini ungkapan syukur dan terima kasih kami Bapa yang kami panjatkan kepadamu, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengakhiri ibadah kita. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus akan senantiasa memelihara kehidupan kita, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik-adik, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, selamat hari Valentine. Tuhan Yesus memberkati.